Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du. Fa ayyuhal ikhwani rahimanallahu wa iyyakum. Nuwasil qira'atana fi kitab Tuhfatul Wasabiyah fi tashil matn al-Ajurumiyah. Jadi kita telah selesai membahas al-maf'ul al-mutlaq atau biasa dikatakan babul masdar. Dikatakan bab masdar kenapa, Abai? Ayo, karena maf'ul mutlaq dinamai dari masdar. Apakah setiap masdar itu maf'ul mutlaq, Morris? Enggak. Hasan enggak. Kenapa dinamai maf'ul mutlaq, Rahel? Karena enggak ada kaidnya. Ahsan, karena enggak ada kaidnya. Maf'ul mutlaq itu terbagi menjadi 3 bagian dari sisi memberikan faedahnya di jumlah. Bagian pertama apa, Malik? Muakkid. Muakkid li amilihi, untuk mengkuatkan amilnya. Nah, paham ya? Baik termuakkidnya dia lafziyan atau ma'nawiyan. Paham ya? Qataltuhu qatlan. Afwan. Misalkan jalastu julusan atau jalastu qu'udan. Kemudian yang kedua apa? Azka. Al-mubayyin li naw'i 'amilihi. Nah, ahsan. Untuk menjelaskan dari jenis amilnya. Dia menjelaskan apa? Jenis amilnya. Nah, atau bisa kita katakan ya, mubayyin ya, li naw'ihi. Contohnya bagaimana? Barok. Darabtu Zaidan darban syadidan. Ayo. Darabtu Zaidan darban syadidan. Dan untuk libayan an-naw'ihi ini terdapat 2 cara atau sebenarnya 3 cara. Cara yang pertama dengan apa? Oh. Ini yang nawihi. Ya. Iya, ada 3 cara. Cara pertama? Cara pertama itu dengan cara mendatangkan ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jalastu julusal ulama. Nah. Julusal ulama yubayyinu hayat al-julus. Ya. Alladhi atau allati sadarat min fa'ilihi. Baik. Jadi julusal ulama itu menjelaskan tentang keadaan apa? Duduknya seorang. Nah, bagaimana dia duduk? Duduk dengan duduk yang beradab. Nah, itu cara yang pertama. Kedua gimana? Kedua dengan mendatangkan sifat. Dengan mendatangkan sifat. Tadi yang dicontohkan oleh Mubarak Bajre. Darabtu Zaidan darban syadidan. Nah, jadi itu menjelaskan keadaannya. Saya mukul Zaid dengan pukulan yang keras. Bagaimana memukulnya? Dengan pukulan yang keras. Cara yang ketiga? Siapa yang masih ingat? Dengan pakai alif lam ahdiyah ini. Ahsan. Dengan menggunakan al-ahdiyah. Di sini enggak disebutkan ya. Di Tuhfafun enggak disebutkan. Disebutkan itu di antaranya di Durratul Bahiyah ala mutammimah al-Ajurumiyah. Dengan dia mendatangin al-ahdi az-zihni. Jadi seorang yang diajak bicara telah paham bagaimana pukulannya. Paham ya? Jadi darabtu ad-darab Zaidan. Saya mukul Zaid ya dengan pukulan yang gitu, yang kamu tahu. Paham? Paham ya? Nah. Kemudian jenis yang ketiga dari maf'ul mutlaq yang memberikan faedah di tarkibul kalam apa? Al-mubayyin li 'adadi 'amilihi. Menjelaskan adat amilnya. Contohnya gimana?
Dorobtu dorbatan atau dorbataini atau dorbatin. Nah, darabtu darbatan. Memberikan faedah satu kali pukulan. Darbatain dua kali. Darbat banyak, lebih dari dua. Paham ya? Bagaimana caranya untuk membuat li bayani adadihi? Marsya. Dengan cara memakai wazan fa'latan. Aywa, menggunakan wazan fa'alatan. Darban, darbatan. Jangan ditambah tak marbutah. Tak marbutah. Jadi darban, darbatan. Baik. Bagaimana dengan masdar yang dia itu sudah ada tak marbutahnya, barakallahu fikum. Gimana, Ambon? Gimana, Azmi? Ditambahin adat, yang mana adatnya sebagai sifat. Darabtu, atau misalkan dukkatan, dakkatan, wahidatan, ya, wahidatan. Nah, itu ringkasan dari bab maf'ul mutlaq. Sekarang kita langsung masuk maf'ul fi. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab dharfi zaman wa dharfi al-makan. Bab dharf zaman atau dharf makan, atau yang biasa kita kenal maf'ulun fi. Nah, dharf zaman dia adalah ismu zaman al-mansub bi taqdiri fi. Isim zaman, nah, keterangan waktu, ya, yang menunjukkan atas keterangan waktu. Al-mansub, yang dia mansub bi taqdiri fi, dan dia memiliki takdir fi. Memiliki takdir fi. Contohnya al-yauma. Masalan ka antaqula masalan sumtu yaumal khamis. Saya puasa di hari Kamis. Yaumul khamis hada dzarf zaman. Limadha? Li'annahu ismun. Paham? Wa hadzal ism yubayyinu zaman as-siyam. Ya, isim ini menjelaskan waktunya puasanya dia. Wa aidan huwa al-mansub. Wa fi taqdir fi. Paham ya? Dan dia masuk, kemudian padanya ada takdir fi. Sumtu yaumal khamis ka'annaka taqul sumtu fi yaumil khamis. Famasalan, mafhum? Wal laila, malam, wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hina wa ma asbah dzalik. Dan semisal dari ini. Jadi untuk dzarf zaman atau kata keterangan waktu, antum hafalkan aja dulu ini yang ada. Jangan antum cari-cari yang lainnya, jangan cari yang asbah dzaliknya. Paham ya? Fokus saja dengan yang ada dulu. Kapan antum temui ini kata dia mansub? Berarti dia apa? Fa'araf nabi hada maf'ulun fi atau dzarfu az-zaman. Baik. Kama qala syarih hafizahullah taala aqul ats-tsalits min al-mansubat dzarfu az-zaman wa dzarfu al-makan. Wa yusammayan maf'ulan fihi. Yang ketiga dari yang dimaksud itu dzarf zaman dan dzarf makan. Dan yang dinamai keduanya dengan maf'ulan fihi. Paham ya? Dengan maf'ul fihi. Wa inna ma jama'ahuma al-musannif fi babin wahid. Sesungguhnya musannif menggabungkan keduanya pada bab yang satu atau pada satu bab, ya. Dzarf zaman dan makan litasyabuhima atau litasyabihima. Ya, litasyabuhima wa taqarrubi ahkamihima. Dikarenakan menyerupainya dia keduanya dan saling dekat keduanya di dalam hukumnya. Paham ya? Disatukan dzarf zaman dan dzarf makan, dan karena kan dia ada keserupaan dan ada kedekatan pada hukum-hukumnya. Nah, wa afrada kullan bi ta'rifin yakhussu. Kemudian disendirikan seluruhnya, itu salah satu dari keduanya maksudnya ya. Setiap dari dzarf zaman dan dzarf makan bi ta'rifin yakhussu, dengan definisi yang khusus baginya. Nah, li'alla yashtabiha ahaduhuma bil akhar 'ala al-muqtadi. Paham ya?
afrada kullan bi ta'rifin yakhussu. Ini disendirikan seluruhnya dengan ta'rif yang dikhususkan baginya atau yang khusus buatnya. Jadi dzarfu zaman wasmu zaman mansub bi taqdir fi, dzarfu makan wasmu makan mansub bi taqdir fi. Kenapa? La'alla yashtabiha ahaduhuma bil akhar, agar supaya salah satu dari keduanya itu tidak yashtabih alal mubtadi, ya, bagi pemula. Istibah khafi, samar. Nah, agar tidak samar dari salah satu dan keduanya oleh pada mubtadi. Fa amma dzarfu zaman fa huwa ismu zamanil mansub bi taqdir fi. Adapun dzarf zaman maka dia adalah isim yang masuk dengan takdir fi. Nah, contohnya safartu yaumal khamis. Fa yauma dzarfu zaman. Dia dzarfu az-zaman. Kenapa dikatakan dzarfu zaman? Li'annahu ismun mansubun, dikarenakan dia isim yang masuk. Yauma. Waqa'a fihi al-hadath. Terjadi padanya waktu. Afwan, terjadi padanya kejadian. Paham ya? Waqa'a fi, yani fi hadzal yaum, fi dzalikal yaum, terjadi di hari tersebut al-hadath, sebuah kejadian. Wa huwa safar, yaitu adalah kejadian safar. Bitaqdiri fi, dan dia juga memiliki takdir fi. Ai safartu fi yaumil khamis. Seakan-akan kita katakan safartu fi yaumil khamis. Saya safar pada hari Kamis. Paham ya? Nah. Wa yauma mudhaf wal khamis mudhafun ilaih. Jadi kayak gitu. Wa mithalu min Qur'anil Majid qaulul haqq tabaraka wa ta'ala. Contohnya dari Al-Qur'an adalah firman Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari itu saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Paham ya? Kita praktekkan dari definisi yang atas. Dengan definisi yang di atas yang telah disebutkan. Al-yauma, dia dikatakan dzarfu zaman, kenapa? Dia isim masuk, ya. Terjadi pada hari itu, ya fihi ay fi dzalikal yaum ikmal ad-din. Ya, penyempurnaan agama. Atau penyempurnaan agama terjadi pada hari apa? Hari itu. Paham ya? Nah. Pada hari di al-yauma ini. Baik. Kemudian di sini kita bisa takdirkan dengan takdir fi. Nah, pada hari itu, saya sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Faqaraja bihi ismu zaman, ismul makan. Keluar dengan perkataan musannif ismu zaman, ismul makan. Ya, karena ismu zaman bukan isim. Begitu pula isim makan bukan isim zaman. Bukhari bi qaulihi al-masruf al-marfu wal majrur. Keluar dari perkataan beliau masuk yang marfu dan majrur. Nah, contohnya yaumul jum'ah yaumun sa'idun. Hari Jumat adalah hari yang bergembira. Wa farihtu bi yaumil jum'ah, dan saya senang dengan hari Jumat. Fala yuqalu lahu ma dzarfun fil istilah. Maka keduanya tidak bisa kita katakan dzarfun fil istilah. Ya, ketika ditinjau dari istilah nahwu. Paham? Ketika kita tinjau dari istilah nahwu, maka yaumul jum'ah, yaumun sa'idun, ini yaumun di sini dia bukan dzarfun. Paham? Bukan dzarfu zaman. Dikarenakan istilah nahwu mengenal dzarfu zaman, dia masuk. Paham? Dia masuk. Tapi ini enggak masuk. Dia jadinya apa? Dzarfun fil lughah. Dzarf secara bahasa aja. Dzarf secara bahasa. Makanya apa? Yang lebih afdal kita katakan untuk bab ini bab al-maf'ul fi. Paham ya? Bab maf'ul. Kenapa? Kenapa dikatakan lebih afdal maf'ul fi? Dikarenakan ikhwan hafizakumullah, maf'ul fi ini udah pasti dzarf. Dikarenakan maf'ul fi dia udah pasti dzarf. Dan dzarf
enggak selamanya jadi maf'ulun fi. Paham? Ketika kita katakan dzarf, babu dzarf, fa ba'duhum rubbama yafham al-dzarf laysa bimansub. Paham? Aidan yashtamil dzarf al-mansub wa laysa bimansub. Mungkin sebagian mereka memahami ketika kita katakan babu dzarf, dzarfnya yang enggak masuk. Atau juga masuk dzarf yang masuk dan yang enggak masuk. Dikarenakan semua dzaraf, dikarenakan apa? Enggak semua dzaraf ya dalam keadaan selalu masuk. Terkadang dzaraf jadi mubtada seperti ini, yaumul jumu'ah. Pada hari Jumat. Hari Jumat yaumun sa'idun adalah hari yang ya, bergembira. Paham ya? Hari yang menyenangkan. Itu alasan lebih afdal dzarfu ta'bir apa? Maf'ulun fi. Karena kan maf'ul fi udah pasti dzaraf. Dan dzaraf enggak selamanya jadi maf'ulun fi. Jadi paham? Nah. Bismillah. Adapun pertanyaan al-maf'ul fi itu artinya apa? Itu sudah jelas insyaallah. Itu sudah maksudnya apa? Kejadian atau perbuatan terjadi fi. Paham ya? Fi. Paham? Al-yaum dars nahwa. Pada hari ini kita belajar nahwu. Ad-dars waqa'a fi hadzal yaum. Dars itu adanya pada hari ini. Paham ya? Wa qawlu bi taqdiri fi, perkataan mereka atau musannif dengan takdir fi ay taqdiru ma'naha wa huwa dharfiyah. La taqdir lafdhiha. Maksudnya apa? Dengan mentakdirkan makna fi. Yang itu makna fi adalah makna di antaranya fi maknanya apa? Dharfiyah. Sebagaimana kemarin kita jelaskan dalam kajian apa? Risalah fi da'wati ila Allah. Fi-nya fi apa di sini? Dharfiyah. Fi tufidu al-dharfiyah. Jadi maksudnya di sini bi taqdir fi dengan takdir makna fi. Itu makna dharfiyah. La taqdirul lafdhiha, bukan mentakdirkan lafadznya. Makanya tadi ana katakan seakan-akan antum katakan sumtu fi yaumil khamis. Paham ya? Dan enggak butuh antum katakan fi yaumil khamis. Li'anna yaumul khamis khalas qad dalla 'ala dharfiyah. Karena yaumul khamis itu sendiri udah menunjukkan atas dharfiyah. Sudah menunjukkan atas pada hari Kamis. Paham ya? Li'annahu qad la yasihhu al-talaffuz biha qabla ba'da dzuruf. Dikarenakan qad la yasihhu al-talaffuz biha. Terkadang itu tidak benar, tidak sah, tidak bisa berlafaz dengan lafaz fi qabla ba'da dzuruf. Naam. Sebelum sebagian dzuruf. Sebelum lafaz sebagian dzuruf. Jadi di sana ada lafaz dari sebagian dzuruf yang itu enggak bisa sebelumnya dikasih fi. Paham? Yang enggak bisa sebelumnya dikasih fi. Makanya apa? Ditakdirkan maknanya. Fi indak. Fi indak, mawjud fi indak. Ada enggak fi indak? Fi indik? Enggak, adanya min indik. Nah. Tapi inda hadza dzarfun. Paham? Tuqaddar fihi ma'na fi. Paham? Tuqaddar fi atau yuqaddar fi ma'na fi. Ditakdirkan pada inda ma'na fi. Walakin lafdhu fi la yasih an ya'ti qabla hadzal lafz. Paham? Tapi lafaz fi itu enggak bisa kita taruh di sebelum lafaz inda. Wallahu a'lam. Lian lam yusma' min kalam al-Arab, karena rubbama belum didengar dari sebagian kalam Arab. Paham ya? Anda juga belum ketemu fi indik belum ketemu. Makanya apa? Yang ditakdirkan fi makna fi bukan fi. Fakharja bi ismu zaman al-mansub ala ghairi taqdir fi. Maka keluar dengannya isim zaman yang masuk tapi tidak atas takdir fi.
Artinya di dalamnya tidak memiliki makna fi. Di dalamnya tidak terkandung makna fi. Nah, contohnya ahbabtu yaumal jum'ah. Saya cinta hari Jumat. Apakah cinta itu terjadi pada hari Jumat? Atau hari Jumat itu dicintai? Ayo, di sini tarkibul kalam di sini bukan menjelaskan tentang cinta itu jatuh pada hari Jumat, tapi hari Jumat itulah yang dicintai. Paham? Waqa'a alaihi al-hub. Jadi cinta itu terjadi atau apa namanya? Terjatuhkan pada hari itu. Paham ya? Bukan waqa'a al-hub fi yaumil jum'ah. Ya, bukan terjadinya cinta pada hari Jumat. La budda an tufariq baina fi wa ala. Mafhum? Li'anna al-hub huna waqa'a alayhi wa la waqa'a fihi. Mafhum? Fa hadha na'am min al-bayan bi anna mafhum atau bi an ini an nafhama al-muta'alliq wal muta'allaq amrun muhimun jiddan. Paham ya? Nah, bismillah. Bihadzal mithal nafham bi anna na'rifa al-muta'alliq wal muta'allaq amrun muhimun jiddan. Li'anna al-muta'alliq rubbama huwa alladhi yughayyiru al-ma'na. Mathal anta qul raghibtu fi dars, raghibtu an dars, fal ma'na mukhtalif tamaman jiddan. Paham? Paham ya? Raghibtu fi dars fa hadha tarkib yadullu ala annaka tuhibbu dars. Fa am at-tarkib tsani raghibtu an dars fa hadha tarkib yadullu ala annaka tukrahu bid-dars atau takrahu ad-dars. La tuhibbu dars. Li'annaka qad istakhdamta al-muta'alliq wa huwa an. Mafhum? Fahadha mafhum? Fahadha muhimun jiddan. Baik. Fa yaumul jum'ah fi hadzal mithal laisa dharfan. Yaumul jum'ah di sini walaupun dia nasab, walaupun menggunakan dzaraf zaman, tapi dia bukan dzaraf. Paham? Dia bukan dzaraf. Atau bukan maf'ulan. Li'anal fi'la wa huwal hub lam yaqa' fihi. Dikarenakan perbuatan, yaitu perbuatan cinta, itu tidak terjadi pada hari itu. Wa inna ma huwa maf'ulun bih. Tidak lain tidak bukan dia itu cuma maf'ul bih. Li'anal fi'l waqa'a alaih. Karena perbuatan cinta itu terjadi atasnya. Hah? Terjadi kepada hari itu. Jadi mau hari Jumat kayak hari Sabtu kayak dia tetap cinta hari Jumat. Hah? Karena kan al-hub apa? Jadi maf'ul bih, bukan jadi maf'ul fi. Idzil ma'na, karena maknanya awqa'atul hubba ala yaumil jum'ah. Saya menaruh cinta ya kepada hari Jumat. Artinya saya cinta kepada hari Jumat. Paham? Bi khilafi ma idza qulta, berbeda jika engkau katakan ahbabtu Zaidan yaumal jum'ah. Paham? Saya cinta Zaid pada hari Jumat. Berbeda ini jumlahnya. Paham ya? Fa innahu dharfun, sesungguhnya dia dharf. Sesungguhnya dia apa? Yaum di sini apa? Dharf. Li'anna al-fi'la wa huwa hubbu Zaid waqa'a fi yaumil jum'ah. Dikarenakan perbuatan itu yaitu cinta kepada Zaid itu terletak atau terjadi pada hari Jumat. Paham ya? Nah, jadi di sini udah ada maf'ul bihnya. Jadi kalau maf'ul bihnya udah ada, didatangkan setelahnya dengan dzaraf, maka dzarafnya bentuknya jadi maf'ul bih. Paham ya? Bukan dzarafnya jadi maf'ulun bih seperti yang pertama. Ahbabtu yaumal jum'ah. Kalau anak katakan ahbabtu fulanan yaumal jum'ah. Yaumal jum'ah dzarfu zaman atau maf'ul fi atau maf'ul bih? Fi. Paham ya? Jelas insyaallah ya? Jelas ya? Wa dhurufu zaman katsiratun. Dan dzaraf zaman itu banyak.
Dzarf zaman banyak. Dzakara musannifu minha 12 dzarfan. Musannif menyebutkan 12 dari dzarf zaman yang banyak itu. Jadi enggak usah antum cari-cari yang lainnya, cukup antum fokus dengan yang ada dulu. Barakallahu fikum. Wahya al-awwal, yang pertama itu adalah al-yaum, hari. Nah, ini di sini ada rincian tentang dzarf zaman yang 12 beserta makna-maknanya, beserta contoh-contohnya. Dan mungkin insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Tapi ini agak balik lagi ke maf'ul mutlaq yang kan tadi kalau yang di al-mu'akkil yang milih habis itu al-mubayyin yang namanya itu kan terbagi itu dari sisi makna yang diberikan oleh masdar. Nah, kalau yang lafzi sama ma'nawi itu bilang gitu. Oh. Enggak tahu. Min haitsu apa dia enggak tahu. Belum. Kesimpulannya, dzarfu zaman, dzarful makan, dia adalah maf'ulun fi. Paham ya? Itu kesimpulan itu. Kesimpulan ntar kita ulang kesimpulannya atau ringkasannya tatkala ingin memulai pelajaran lagi. Karena kalau diulang sekarang, diulang lagi nanti. Gitu ya. Insyaallah seperti biasa, darsnya akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.